Oke, Shalom Aleichem Besem Muhammadiyah, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di dalam ruangan obrolan suara ini. Dan perkenalkan, gue adalah Rafael Tobing, admin dari grup Grow Invite di Telegram. Halo semuanya, teman-teman pemirsa yang menyaksikan di official YouTube. Podcast ini dilangsungkan di obrolan suara Telegram Grow Invite. Kalau ada yang ingin bergabung di grup kita, bisa klik link di deskripsi. Oke. Nah, pada hari ini gue membawa satu narasumber yang pastinya narasumber milenial, muda, dan handsome. Ya, ini adalah narasumber yang berasal dari kota Jakarta, ibu kota Indonesia, yang pastinya dia adalah anak muda yang memiliki pemikiran yang kritis dan maju yang pastinya. Dia adalah anak muda yang berkeyakinan Kristen sejak lahir sampai sekarang, dan dia memiliki sebuah pengalaman spiritual tentang sebagaimana dia mengenal Tuhan itu bagaimana. Oke, hari ini langsung saja kita sambut salah satu narasumber kita, Daniel. Halo bro. Shalom, shalom bro. Shalom, shalom. Wih, Selamat mantap. malam. Apa kabar? Selamat malam. Apa kabar bro Daniel? Baik banget hari ini. Kabar baik. Puji Waduh, Tuhan. puji Tuhan, puji Tuhan kita diberikan apa uh, kesehatan ya pada hari ini ya. Oke, jadi mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu terlebih dahulu bro Daniel. Mulai dari latar belakang lu, usia lu, status lu sekarang gitu. Mungkin bisa diperkenalkan bro. Oke. Kenalkan, nama saya Daniel. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Umur saya 21 tahun. Dan saya bekerja di bidang industri online shop. Dan saya gereja Wih, di gereja Bethel Indonesia. oke. Ya, jadi mungkin sudah cukup perkenalan seperti itu ya. Jadi kita akan membahas sebuah topik yang pastinya mengenai perjalanan Bro Daniel, yaitu perjalanan seorang Daniel untuk mengenal Tuhan. Ya, mungkin bisa diawali dengan uh, bagaimana sih perjalanan lu untuk mengenal Tuhan itu gitu. Gimana Bro Daniel? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Uh, jadi gue ini punya keluarga kan yang cukup berantakan ya. Kalau dibilang broken home gitu kan. Pas orang tua gue dari kecil nih, gue punya 5 saudara ya. 5 saudara ini uh, beda bapak semua dari kecil, beda bapak gitu kan. Bahkan sampai sekarang, sampai umur 21, dan gue punya adik-adik ini gak ada yang punya bapak gitu, karena mama gue waktu itu nikah kawin lari, nikah kawin lari gitu. Bahkan sampai sekarang, umur sekarang, gue belum pernah ngeliat bapak gue gitu kan. Oh, jadi iya, jadi lu ini ada anak dari lu punya ayah tapi ayah bukan ayah kandung gitu ya. Ya jadi pokoknya emak gue tuh dulu kerja kayak di klub malam gitu kan ya, klub malam. Emang emak gue tuh orang nakal ya, zaman dulu ya, pas masih muda, orang nakal. Bahkan dia nggak pernah ngurus gue kan dari kecil. Dia ngasih gue ke nenek gue. Nenek gue tuh ngurus 5 anak kan, 5 anak dari emak gue. Oh, ya, jadi lu apa diurus oleh nenek lu gitu ya, Bro Daniel ya. Dan ibu lu memberikan lu ke nenek lu supaya diurus gitu ya, sampai besar gitu ya. Sampai umur berapa tuh, Bro, kira-kira? Dari bayi Dari bayi sampai umur? sampai umur sekarang. Oh, jadi sampai sekarang lu masih dirawat oleh nenek lu gitu, Bro. Ya, masih sampai sekarang masih dirawat. Oh, iya iya iya. Tapi sekarang itu lu mengenal ibu lu kan, Bro? Mas, kita udah pernah Uh, ketemu gitu kan, face to face.
Nah, sekarang udah berkumpul lagi sama ibu. Oh, puji Tuhan bro. Kalau sudah berkumpul gitu. Terus mungkin tadi berarti ibu lu itu udah kalau bisa dibilang sudah menikah berapa kali bro kira-kira? 2 kali ya bro ya? Jadi ibu gue itu sebenarnya nggak menikah ya. Kayak gimana? Dia mama saya tuh dulu sering banget ke klub malam gitu, ambil di luar nikah gitu. Oh jadi apa nggak pernah menikah tapi dulu itu sempat di ini ya? Apa istilahnya hamil di luar nikah gitu ya bro Ya, ya? ibaratnya gue anak haram lagi. Ya jangan di anak haram juga. Kalau anak haram ya mungkin lu bisa gua kasih logo MUI ya kali ya bro ya. Biar jadi halal lagi bro. Canda canda canda. Ya contohnya seperti Oke. itulah contohnya gitu kan. Iya iya. Iya iya iya. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang haram kok bro. Oke. Itulah. Terus lanjut bro. Tadi kan kita udah bahas tentang lu itu bagaimana gitu di status keluarga lu gitu kan. Lu ternyata adalah sebuah anak yang eh mungkin ya lu tidak pernah mengenal ayah kandung lu gitu kan. Maksudnya lu tidak pernah mengenal siapa yang mungkin apa ya saya bilang ya. Karena mungkin ibu lu dan orang di luar sana kan ibu lu sekiranya dihamili gitu kan dan lu tidak pernah mengenal orang yang menghamili ibu lu gitu. Dan ya terus gimana sih apakah lu pernah membangun sebuah komunikasi gitu ke ibu lu gitu bro tentang apa siapa sih mah yang apa yang Papa Daniel siapa gitu yang menghamili mama gitu. Lu mungkin pernah membangun komunikasi seperti itu, Bro? Sempet ya berpikir bang, siapa sih orang tua gitu kan, ayah siapa gitu kan, pernah nanya gitu. Mama pernah bilang orang tua ada di Jambi dulu, ya kan. Katanya kalau lu mau nyari ayah ayah lu datangnya ke Jambi, bapak lu punya bengkel kan. Nah, tapi gue semakin hari semakin mikir gini, ngapain gue nyari dia kan, kita udah punya Tuhan. Karena di situ gue merasa, oh gue nggak butuh lagi yang namanya ayah, karena gue udah ada bapak di surga. Iya, setuju setuju gue, Bro, dengan kenyataan gitu. Dan lu itu berarti sekarang lu pernah membangun sebuah komunikasi kepada ibu lu tentang di mana lu menanyakan siapa gitu ayah lu dan ibu lu menjawab ayah lu adalah ada di sini gitu kan. Kalau lu mau ketemu ayah lu ya lu pergi ke kota ini gitu kan. Dan ternyata ya jawaban lu juga benar-benar sangat bagus sekali gitu bahwa lu bilang bahwa ngapain lagi dicari gitu kan karena lu sendiri udah punya bapak gitu ya itu Tuhan itu sendiri gitu dan mengenai keluarga gitu ya bro ya yang pastinya kan keluarga itu kan rata-rata ya begitupun keluarga gue juga dan mungkin keluarga teman-teman lain juga ya kan pasti pernah merasakan sebuah uh, keretakan gitu kan atau mungkin sebuah pergumulan dalam keluarga gitu kan atau mungkin ya sebuah keretakan dalam arti saling berantem ya entah itu anak dengan bapak entah itu anak dengan ibu entah itu ibu dengan bapak gitu kan nah yang pastinya karena lu tadi udah bilang ya kan bahwa keluarga lu berantakan gitu dah dan lu ini gimana sih maksudnya tanggapan lu gitu tentang keluarga yang mungkin berantakan gitu bro atau mungkin keluarga yang sering berkelahi gitu bro bagaimana tanggapan lu gitu. Uh, jadi pas gue dulu kecil kan ya, yang namanya gue broken home, gue tuh dulu sempet jadi nakal ya, sering mabuk dulu, uh, mencoba-mencoba hal-hal jahat lah pokoknya yang Tuhan tidak suka kan gitu kan. Seperti tawuran, gue paling demen tuh dulu tawuran banget ya di Jakarta apalagi kan ya, sekolah-sekolahnya tuh nggak mungkin kalau nggak tawuran ya. Pokoknya di situ pas zaman sekolah gue bener-bener yang namanya
kekerasan ya pasti ada di zaman gue sekolah di Jakarta ya. Karena gue dulu di sekolah di negeri kan. Negeri apalagi. Kalau nggak nakal nggak bakalan diterima, pasti dibully. Oh iya iya. Jadi lu apa istilahnya lu sudah terbiasa lah ya dengan kekerasan itu ya. Jadi ya karena ya dari kecil lu sudah melakukan sebuah tindakan kekerasan gitu kan. Jadi lu dalam hal menanggapi sebuah hal kekerasan dalam rumah tangga juga istilahnya sudah terbiasa gitu ya, Bro. Oke, oke, oke. Lalu saat lu menjadi sebuah anak yang nakal gitu kan. Bagaimana sih masa transisi lu gitu atau mungkin masa apakah lu pernah berpikir bahwa lu harus bertobat gitu? Apakah lu pernah berpikir lu harus memulai sebuah hidup yang baru dengan lebih baik lagi gitu? Lu pernah berpikir seperti itu nggak sih, Bro? Dulu pernah sih ya berpikir ya, gimana sih jadi orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Tapi namanya hawa nafsu dan lingkungan juga ya. Lingkungan gue kan lingkungan Jakarta nih. Jakarta apalagi tinggal di Tanah Abang ya. Siapa sih yang nggak kenal Tanah Abang gitu kan? Kota narkoba gitu. Semua orang banyak yang pakai narkoba gitu kan. Bahkan kemarin nih kasus nih baru kemarin ya. Ada lagi yang ketangkep kena narkoba gitu. Di Jakarta kalau misalnya kita nggak pakai gituan tuh, itu berat tau nggak? Bisa dibully habis-habisan sama sekali. Oh ya, tapi lu pernah jatuh ke dalam hal tersebut gitu. Dalam istilah lu pernah memakai narkoba tersebut gitu. Pernah nggak? Ini, lu pernah memakai obat-obatan tersebut nggak? Kalau obat enggak ya, lebih ke tepatnya ke ganja pernah. Uh, jadi apa ganja lingkungan itu benar-benar mempengaruhi lo ya, bro ya. Lingkungan, kemudian pergaulan juga ya kan. Dan karena kan kita kan juga udah sering ngobrol nih ya di grup lain ataupun di grup ini gitu. Nah, lu itu pernah nggak sih ya? Pernah nggak nih? Maksudnya uh, kan tadi gue nanya tuh, lu pernah berpikir untuk bertobat atau apa gitu. Nah, karena sering bertemu, lu itu kan kita kan sering bahas Alkitab gitu lah. Nah, kenapa lu tertarik gitu untuk membahas Alkitab gitu loh? Kenapa lu lebih tertarik untuk membahas firman gitu, bro? Why gitu, bro? Kenapa, bro? Uh, Dibandingkan ya kalau orang-orang kan eh, kalau orang-orang duniawi kan yang pastinya apa dia kalau malam kan daripada sate ya kan daripada apa daripada bahas firman mendingan dia main atau main buka YouTube DLL gitu kan. Tapi kenapa lu setiap malam rutin untuk kita membahas firman? Kenapa, bro? jadi gini, ada hal-hal lucu ya. Sebenarnya ini lucu sih. Sebenarnya gue suka Alkitab tuh karena gini, gue nilai agama gue tuh paling tinggi kan di sekolah. Bahkan melebihi orang-orang yang belajar gitu kan. Nah, dari nilai tinggi itu, gue berpikir, oh, gue pengen banget jadi pendeta gitu kan. Nah, di situ cita-cita gue dari kecil emang gue pengen banget jadi pendeta gitu. Oh, jadi eh, karena ketertarikan lu untuk menjadi pendeta, ya kan? Jadi lu ini ya apa? eh Tertarik untuk ini ya apa membahas firman gitu kan membaca apa? Pokoknya kita berdialog tentang firman gitulah ya, tentang Alkitab gitu ya. Itu yang membuat lu tertarik untuk mempelajari Kristen ya, ya karena pengen jadi pendeta. Nah, berbicara soal pendeta ya. Siapa sih pendeta yang paling lu favoritin gitu di Indonesia gitu? Siapa, bro? Pendeta yang paling gue favoritin tuh pendeta gue ya, pendeta Joseph Riri Mase. Dan ada lagi PS pastor, ya disebutnya pastor ya, Pastor Aditya Pratama. Dia pastor baru sih. Ah ya. Kenapa lu uh, memfavoritkan kedua pendeta tersebut atau kedua pastor tersebut kenapa, bro? Apakah karena latar belakangnya atau karena khotbahnya bagus? Gimana, bro?
Jadi Pastor Aditya Pratama dia pernah bilang kan, ini langsung ya, dia kan sering ke rumah gue dulu kan, dia ngomong begini, ini kata-kata yang paling gue ingat. Dia bilang, Neil, hidup harus seperti orang jujur. Apapun yang kita hadapin di dunia ini kan, lo harus jujur. Karena penjahat aja butuh orang jujur. Bahkan teroris, dia harus memiliki orang-orang yang jujur. Supaya identitasnya dia tidak akan terbongkar gitu kan. Bahkan penjahat aja butuh orang-orang jujur, apalagi Tuhan. Oh ya, oke oke. Jadi lo diberi sedikit nasihat gitu lah ya tentang dia nyuruh lu buat untuk jujur gitu lah kan dalam segala hal gitu. Dan yang satu lagi kenapa tuh pendeta siapa tadi Yosef ya kalau nggak salah ya. Kenapa lu mengidolakan atau memfavoritkan dia gitu? Jujur ya, gue kan orang yang nggak mampu nih ya. Gue tinggal di pinggir rel kereta api ya. Dan tanpa dia nih, tanpa pendeta Joseph Wirimase, gue mungkin eh, nggak bakalan bisa seperti sekarang gitu kan. Jadi karena pendeta siapa tadi Yosef ya? Lu Ya tidak pendeta Joseph. mungkin seperti sekarang. Jadi gini, Jadi gue tuh dari kecil ya sekolah dibayarin sama dia, sekolah, kontrakan, rumah, semua ditanggung sama dia. Soalnya gue ngeliatin ya dari zaman sekarang ya, pendeta nggak ada yang mau ngebantu jemaat gitu kan, menolong jemaat sama jemaat itu jarang. Ini gue beruntung banget ya Tuhan Yesus ngasih pendeta yang benar-benar peduli sama jemaatnya sendiri, kontrakan, sekolah, uang jajan, bahkan dia bilang kalian tidak ada bapak, anggap saya sebagai bapak sendiri. Situ gue pengen banget akan nangis kan, meluk dia gitu. ya jadi Pak Pendeta Yosef itu kayak memberikan bantuan ya dari segi ekonomi lu gitu kan dan menyekolahkan lu gitu kan. Itu sangat bagus sekali gitu lah. Pendeta benar-benar membantu lu dari segi ekonomi gitu dan ya itu adalah hal yang baik dan sangat baik lah istilah seperti itu. Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget ya. Dan gue mau bertanya lagi nih seputar Kristen gitu loh. Yang pasti kan gue yakin Daniel sendiri ya kan, gue mendengar tentang kisahnya ya kan, latar belakangnya gitu. Pasti ada namanya pergumulan Daniel ya kan. Nah, lu kenapa gitu begitu yakin dengan Kristen gitu loh? Dan kenapa lu begitu yakin dengan Yesus gitu loh? Gimana bro? Uh, Setelah gue baca kan ya tentang Alkitab, tentang sekitar kan, gue semakin mengerti tentang Yesus kan. Semakin kita mendalami tentang Yesus, kita semakin mengerti betapa baiknya dia, betapa dia ingin menolong umat manusia, kita yang berdosa, yang hina di matanya dia kan. Itu udah dinetralkan, udah disucikan sama dia. Dia udah mau mati di kayu salib, menanggung semua dosa-dosa kita. Bahkan Yesus pernah bilang, sekalipun kau di lembah kelaman, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di situ gue merinding ya. Dulu yang gue hidupnya keras gitu kan, jadi pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kadang-kadang gue renungin ayat-ayat yang ada di Alkitab supaya bisa menjadi rema kan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jadi
gue setuju. Bahwa benar kata lo gitu. Semakin kita mendalami tentang pengenalan kita terhadap Yesus Kristus, kita semakin tahu dan semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok pribadi yang baik. Bukan cuma baik, tapi baik, sangat baik gitu loh. Dan saking baiknya dia rela untuk mengorbankan dirinya gitu. Dan ya benar sih, gue setuju sekali dengan perkataan lo gitu. Dan selanjutnya, berarti lo yakin terhadap Kristen gitu, lo yakin terhadap Yesus karena pribadi Yesus gitu yang begitu baik dan Yesus yang memiliki tubuh yang mengorbankan dirinya gitu lah. Itu udah baik banget ya. Ya, dia mati demi orang-orang yang percaya gitu. Dan kemudian pertanyaan gue yang selanjutnya nih, di keluarga lu itu sendiri gitu loh, di keluarga lu sendiri itu keluarga lu itu ini gak sih, maksudnya apa, memiliki sebuah pendekatan gak sih ke firman Tuhan gitu, atau mungkin keluarga lu adalah orang yang religius gitu, atau mungkin keluarga lu sebaliknya bukan orang yang religius gitu, gimana bro? Kalau ngomongin segi keluarga ya, keluarga gue kan ada yang Islam, ada yang Kristen gitu kan. Karena opa gue itu dulu jadi ini kan mualaf kan, dia mualaf nikah sama orang Islam, orang Jawa. Nah jadi di keluarga gue tuh ada Islam, ada Buddha juga ya, ada Buddha, ada Kristen. Nah itu semua ibaratkan yang Kristen juga dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak akan mengenal dia gitu, dari perilaku dia gitu. Kadang-kadang gue suka bilang keluarga gue kok begini banget, tapi gue yakin suatu saat nanti mereka pasti diubah sama Tuhan. Karena satu orang yang bertobat, sisi keluarga akan diselamatkan. Iya, iya, gue percaya. Jadi keluarga lu itu apa, berisikan orang-orang yang beragam gitu ya. Tadi yang seperti yang lu bilang, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang apa, Kristen gitu. Dan lu bilang bahwa keluarga lu ada sebagian yang Kristen, tapi mereka mengenal Tuhan gitu, tapi Tuhan tidak mengenal mereka karena perilaku mereka gitu loh, yang mungkin apa tidak menggambarkan atau tidak mengaplikasikan sebuah perintah Tuhan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Dan selanjutnya, karena lu kan tadi lu udah nyeritain bahwa lu tuh anak yang bandel gitu kan, anak yang sering melakukan kejahatan, salah satunya adalah tawuran dan ngeganja gitu. Nah, mulai kapan sih lu tuh membaca Alkitab gitu, atau mendengarkan firman atau belajar tentang firman tuh lu mulai kapan gitu? Jujur nih ya, gue tuh sebenarnya paling males baca Alkitab ya, paling males baca Alkitab. Tapi gue ada suatu karunia ya, karunia pendengar. Gue lebih suka mendengar dibandingin membaca gitu. Makanya sorry nih, gue sering nanya nih kan, sering nanya ke Rafael, ke yang lain-lain. Gue biar tahu apa yang gue dengar itu sama apa enggak. Makanya kadang-kadang emang sih gue kadang-kadang suka disalahkan ya, karena gue membaca sepotong gitu. Gue sebenarnya bukan membaca ya, gue mendengar apa yang dikatakan orang, dan gue pengen menanyakan lagi hal yang gue tanyakan itu supaya sama apa enggak, apa yang disampaikan mereka itu sama apa enggak. Makanya banyak kesalahan yang kata gue bikin pertanyaan itu gue ngambil dari tengah-tengahnya doang gitu, tanpa membaca. Eh, Oke, oke. Jadi lu lebih senang lebih senang mendengar ya daripada membaca gitu kan ya. Sama sih kita juga apa, gue juga mengalami hal tersebut gitu lah. Oke. Dan kemudian selanjutnya tentang kacamata lo gitu terhadap orang-orang Kristen, khususnya anak-anak muda gitu loh. Orang-orang Kristen, orang-orang anak muda ya kan, orang-orang yang berdarah muda
terus dia adalah Kristen. Nah, kacamata lu itu gimana sih terhadap mereka gitu loh? Apakah mereka benar-benar menggambarkan sebuah apa yang diperintahkan Tuhan gitu loh? Menurut lu gimana Bro Daniel? Oke. Akhir-akhir ini gue sering ngelihat orang-orang kan hanya terfokus dalam pembelajaran gitu. Dalam pembelajaran Kristen, tapi dia nggak ngerti maksud Tuhan. Karena apa yang Tuhan maksud, banyak orang tidak mengerti. Bahkan Yesus lahir aja, hanya gembala dan 3 orang majus yang mendengar panggilan Tuhan. Bahkan ahli-ahli Taurat, dia tahu akan datangnya Yesus, tapi dia tidak menanggapi. Nah, seperti sekarang, hanya orang-orang Kristen yang sekarang ya, banyak orang membaca dan mempelajari, tapi dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan Yesus pernah berkata, jika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Jika aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Jika aku seorang diri, apakah engkau memberikan aku tumpangan? Jika aku telanjang, apakah engkau memberi aku baju? Itu yang Tuhan mau. Di jalan-jalan banyak orang ngemis, belum makan. Apakah orang-orang Kristen mau membantu? Nah, orang-orang Kristen sekarang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melaksanakan. Di sini bisa disebut ya tanda-tanda akhir zaman nih seperti ini. Dia hanya berfokus terhadap apa yang dia ingini, tapi tidak bertujuan untuk apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi itu adalah sebuah sudut pandang atau kacamata lu ya terhadap anak-anak muda Kristen sekarang gitu. Dan gue minta saran lo gitu terhadap anak-anak muda Kristen gitu kan dalam orang-orang Kristen ya khususnya anak-anak muda gitu. Saran lo apa nih buat mereka-mereka nih? Rajin-rajin baca Alkitab kah atau rajin-rajin ibadah kah? Apa nih? Apa saran lo bro? Saran gue nih ya buat orang-orang muda sekarang. Pertama, percaya Yesus, karena Yesus sendiri bilang kau harus percaya. Dan kedua, ikutin perintahnya. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Karena gini, ada pendeta pernah bilang, Roh Kudus tidak akan bekerja di kehidupan kita kalau kita tidak menjalani apa yang Tuhan mau. Contoh, seperti kita di rumah. Kita berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kita semua. Roh Kudus tidak akan menyertai kita kalau kita di rumah. Tapi kalau kita kerja, kita keluar, kita memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat kita, kan, di hati kita. Karena apa yang kita lakukan pasti dipimpin sama Roh Kudus. Dan buat anak-anak muda zaman sekarang ya, ada satu kata nih. Ada Tuhan pernah bilang begini. Kita lebih baik di dalam Tuhan apa Tuhan di dalam kita. Kita harus Tuhan harus ada di dalam kita, bukan kita yang ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita seperti kita gereja kan, kita hanya ke gereja, itu kita di dalam Tuhan, di dalam orang Kristen itu di dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan di dalam kita, apapun yang kita minta pasti akan diberikan sama Dia. Karena Tuhan telah berjanji, di Alkitab juga banyak Tuhan berjanji kan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Oh, ya. Siap. Setuju, gue setuju. Jadi itu adalah sebuah
saran lo gitu untuk anak-anak muda Kristen ya yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini gitu lah. Oke, nggak kerasa nih bro, udah 31 menit kita berbincang-bincang gitu kan. Kita berbicara seputar kisah lu ya, dan gue termotivasi, terinspirasi gitu terhadap cerita lu, dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini juga terinspirasi dan termotivasi gitu. Jadi kalau gue bisa simpulin, Daniel ini adalah sebuah anak yang berasal dari keluarga yang seperti yang tadi dibilang adalah broken home. Dia adalah anak broken home. Kemudian dia adalah anak yang bandel ya, suka tawuran dan suka ngeganja gitu loh. Cuman lama kelamaan dia, karena dia memiliki sebuah niatan untuk menjadi seorang pendeta, dia ingin belajar firman Tuhan. Dia ingin belajar Alkitab gitu loh. Dan pada akhirnya dia sekarang hidupnya terubah ya kan. Dimana dia rajin baca firman Tuhan dan mencoba untuk mengaplikasikan segala perintah-perintah Tuhan gitu loh. Dan ya puji Tuhan, gue sangat terinspirasi, dan teman-teman juga yang lain juga harus terinspirasi juga ya dengan cerita Bro Daniel ini. Mungkin ada beberapa kesamaan cerita Daniel yang dirasakan teman-teman sekalian, dan jalan satu-satunya adalah kita berserah kepada Tuhan gitu. Dan seperti tadi Daniel katakan bahwa percaya sama Tuhan, ketuklah gitu loh, maka pintu akan dibukakan, mintalah gitu maka akan diberikan gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Sudah 31 menit, 32 menit kita berbincang, dan gue Rafael, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak enak. Dan Bro Daniel juga terima kasih bro atas kesempatan lu pada hari ini bisa hadir di obrolan suara dalam podcast ini, dan sudah memberikan atau men-sharingkan cerita yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton, dan teman-teman yang menonton di YouTube. Jangan lupa share juga video ini, like and subscribe. Dan apabila teman-teman mau ikut bergabung dalam grup kami, bisa klik link di deskripsi. Dan juga apabila dari teman-teman yang ingin menjadi narasumber di podcast kita, bisa chat atau DM Instagram Grow Invite. Link ada di deskripsi juga. Oke? Terima kasih semua. Mungkin gue tutup dalam doa ya, dan Bapa Putra Serta Roh Kudus. Amin. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan hikmat-Mu pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami sudah menyelesaikan sebuah podcast atau obrolan suara ini ya Tuhan, di dalam grup Grow Invite. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkatilah ya Tuhan Bro Daniel ya Tuhan, supaya dia semakin maju ya Tuhan dalam mempekerjakan firman-Mu ya Tuhan, dalam mengerjakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, setelah ini kami ingin melanjutkan aktivitas masing-masing, ada juga yang istirahat ya Tuhan. Kau berkatilah ya Tuhan kami di setiap langkah kami, dan di setiap kapanpun dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tutup ya Tuhan, dan Bapa Putra Serta Roh Kudus. Amin. Oke bro Daniel, terima kasih banyak atas sharingnya pada malam hari ini. Ini gue Sama bang.